Woi Pak Dimas, kalau nggak bisa nyetir, diam aja di rumah. Bawa mobil kalau lewat banget, kayak siput lagi jalan. Bisa cepetan dikit gak sih? Saya mau beli ikan yang seger. Ya Allah Bu, kita itu harus mementingkan keselamatan dalam perjalanan, bukannya mementingkan urusan yang tak seberapa penting. Lagian banyak kok yang jual ikan segar, walaupun gak sepagi ini. Juangkrik, Pak Dimas, kenapa hanya mementingkan penumpang lain? Saya juga penumpang Bapak. Ayo lebih cepat lagi melaju. Bu Nina, ibu tahu kan Bu Tina, masa cuma ke pasar aja pakai naik bus segala, padahal jalan kaki juga deket kan? Iya bener Bu. Orang-orang di kampung kan suka ngomongin Bu Tina, karena Bu Tina terkenal pergi kemanapun itu pakai bus. Mungkin karena dia banyak uang juga, tapi kalau saya jadi Bu Tina, lebih baik uangnya ditabung aja daripada habis cuma karena sering naik bis. Coba kalau ditabung pasti bakal kekumpul banyak, terus bisa beli kendaraan pribadi deh. Bener, saya setuju dengan apa yang Bu Rena bilang. Hidup hemat itu lebih baik daripada boros kayak Bu Tina. Katanya Bu Tina itu selalu marahin orang-orang hanya karena perkara kecil. Dia itu emang problematik banget. Aduh, pagi-pagi udah ngomongin saya. Ada apa ha? Kalian juga mau kena sembur mulut saya? Ih, GR, siapa yang ngomongin Bu Tina sih? Orang kita berdua lagi ngobrol biasa kok, ya kan Bu Dina? Halah, kalian berdua ini sama aja kayak mereka. Kalian berdua sama kayak orang bodoh. Hanya karena saya sering naik bis kemanapun saya pergi, kalian membicarakan itu. Emangnya kenapa kalau saya sering naik bis? Karena kalian gak mampu, iya kan? Siapa yang iri? Jangan terlalu pede dong kalau jadi manusia tuh. Pede? Yang terlalu pede itu kalian berdua. Karena membicarakan saya, karena kalian itu gak mampu kan nyaingin saya. Aduh, dasar ibu-ibu bodoh. Hobinya gosip terus. Minggir, saya mau lewat. Tuh kan, baru aja ngomong, kita juga udah kena semburan Bu Tina. Udah yuk Bu, kita ke pasar aja. Jangan ladenin orang gila kayak Bu Tina. Aduh Pak, kalau lewat itu hati-hati dong. Ini tas gede kena kepala saya. Lagian ngapain sih bawa tas segede itu? Bikin sempit aja tahu nggak? Mana tasnya bau lagi. Udah sana-sana ke belakang. Jangan duduk dekat saya. Maaf Bu, saya nggak sengaja. Soalnya saya lagi buru-buru mau pulang kampung. Udah sana pergi ke belakang. Jangan duduk dekat saya. Bapak itu bau. Pak Guntur, ayo dong berangkat. Jangan kelamaan berhentinya. Saya buru-buru. Iya Bu, sebentar lagi kita jalan. Ibu, aku mau turun Bu. Aduh, ini anak siapa yang nangis ha? Berisik tau nggak? Ganggu kenyamanan saya aja. Heh, bocah ingusan, jangan nangis di sini. Saya ini terusik tahu karena suara kamu. Maaf Bu, anak saya lagi bolos, makanya dia nangis. Ya udah, turun aja. Ngapain dibiarin nangis kayak gitu? Saya keganggu. Udah sana cepetan, berisik banget, heran deh. Pak Guntur, berhenti dulu bisnya. Ada yang mau turun. Pak Guntur, kenapa berhentinya lama banget sih? Jangan nungguin mereka berdua. Kita tinggalin aja, lama banget ih. Sebentar Bu Tina, sebentar lagi kita berangkat kok. Bu Tina, bisa nggak sih kalau naik bis itu diem? Jangan marah-marah kayak gini. Gak usah ngatur-ngatur saya. Kamu ini siapa ha? Jangan beraninya seperti itu. Bu Tina, jangan marah-marah terus. Kita lanjutkan perjalanan. Sudah, semuanya tenang. Jangan ada yang berbicara. Pak Dimas, Bapak pernah dapat penumpang dengan nama Bu Tina. Kenapa dia selalu marah-marah ya? Bahkan sampai dengan hal-hal kecil pun dia pasti marah. Dia emang kayak gitu. Makanya banyak dari kita yang gak mau bawa dia. Tapi gimana cara nolaknya? Kita kan dua objek yang saling membutuhkan. Bu Tina harus ke pasar dan kita harus cari uang. Saya juga gak tahu Pak. Tapi yang saya takuti itu penumpang yang lain merasa gak nyaman dengan perilaku Bu Tina. Iya bener itu. Tapi gimana cara negurnya Bu Tina? Saya nggak berani Pak Dimas karena saya takut kena marah dia. Udahlah biarin aja. Meskipun saya risih, tapi mau gimana lagi? Cuma ya itu, kadang saya kasihan sama penumpang yang kena marah Bu Tina. Udah Pak Dimas, kita lupain aja. Sekarang kita harus tidur. Besok kan mau narik lagi. Selamat sore dengan ibu cantik yang ada di sana. Bila ingin melihat ikan, tidak. Berisik, jangan ngamen di depan rumah saya. Mending ke pasar aja sana. Ganggu orang lagi bersih-bersih aja. Dengan ibu memberikan uang kepada saya, tidak akan membuat ibu jatuh miskin.
ogah. Saya mah gak mau ngasih uang sepeser pun. Kamu sudah mengganggu ketenangan saya. Udah, sana pergi. Jangan diam seperti patung di depan rumah saya. Bu Tina, ibu bisa nggak sih sehari aja jangan marahin orang-orang, kasihan mereka. Aduh, pergi sana. Dasar manusia-manusia bajigur. Saya lagi bersihin tanaman. Jadi mohon jangan ganggu saya. Pergi sekarang juga. Bu Tina, hati-hati ya. Ibu sering marah-marah sama orang, apalagi kalau di dalam bis. Bahkan sopir bis yang hanya diam, ibu juga tetap marahin. Ayo Bu Nina, kita pulang. Saya malas berurusan sama Bu Tina yang tukang marah-marah. Ah, kenapa semua orang yang ada di kampung ini nyebelin sih? Kalau saya jadi harimau, mungkin saya sudah melahap mereka satu persatu sekarang juga. Heh, Pak Dimas, kenapa harus bawa penumpang sebanyak ini sih? Namanya juga bus, Bu Tina. Kalau saya bawa penumpang sedikit, yang ada saya rugi. Halah, alasan. Bilang aja emang mau bikin saya nggak nyaman. Saya tuh nggak suka ya kalau berdesakan kayak gini. Ya itu bukan urusan saya. Di sini saya hanya supir bus dan tugas saya membawa siapapun yang naik ke bus saya. Ini lagi ibu-ibu, kenapa berdiri deket banget sih sama saya? Mana bau ketek lagi. Iu. Bu, ngapain sih mepet-mepet begini? Cari tempat duduk yang lain sana. Maaf Bu, saya nggak ada niat mepet-mepet. Cuma karena lagi banyak penumpang, makanya tubuh saya agak dekat sama ibu. Alasan, bilang aja ibu mau bikin darah saya naik kan? Udah sana pergi ke belakang sekarang juga. Saya nggak mau ada ibu berdiri di sebelah saya. Woi Pak Dimas, kalau nggak bisa nyetir, diam aja di rumah. Bawa mobil kalau lewat banget, kayak siput lagi jalan. Bisa cepetan dikit gak sih? Saya mau beli ikan yang seger. Ya Allah Bu, kita itu harus mementingkan keselamatan dalam perjalanan, bukannya mementingkan urusan yang tak seberapa penting. Lagian banyak kok yang jual ikan segar, walaupun gak sepagi ini. Juangkrik, Pak Dimas, kenapa hanya mementingkan penumpang lain? Saya juga penumpang Bapak. Ayo lebih cepat lagi melaju. Pak Dimas, kamu sengaja bikin saya nyungsep kayak gini, ha? Dasar si borok kokok ya kamu. Saya nggak mau naik bus Pak Dimas lagi, ah. Siapa yang ngerem mendadak coba? Lagian ini udah sampai di depan pasar. Bu Tina itu selalu aja marah-marah. Saya capek ngeladenin dia. Pelayanan bis hari ini buruk banget. Aku nggak mau naik bis Pak Dimas lagi. Sesenang itukah ngelihat aku tersungkur kayak orang bodoh? Kenapa? Ikan yang saya pesen kemarin sudah habis. Harusnya Bu Rahma pisahin dong 1 kilo buat saya. Saya udah simpan buat Bu Tina, tapi karena ada ibu-ibu yang memaksa, jadi saya jual aja ke dia. Lihat jualan gak sih? Kalau ada yang pesen itu harusnya tahu Bu Rahma harus berbuat apa. Jadi penjual itu harus pintar, jangan bodoh. Ya Allah Bu Tina, cuma karena kehabisan ikan bandeng, ibu sampai semarah ini sama saya. Loh, emangnya kenapa? Bu Rahma gak suka? Suruh siapa jadi pedagang gak mampu melayani pelanggan dengan baik? Dasar mata duitan. Saya juga bisa bayar lebih mahal dari ibu-ibu itu. Saya tahu, saya nggak bisa jadi pedagang yang baik, tapi ibu jangan marah sampai teriak kayak gini. Malu dilihat orang. Emangnya saya peduli? Yang malu kan Bu Rahma, bukan saya. Kalau memang bukan orang yang pintar, jangan jadi pedagang. Nggak cocok buat Bu Rahma. Bu, saya tahu ibu marah, tapi jangan merendahkan saya seperti ini di depan orang banyak. Halah, banyak drama. Saya nggak mau beli ikan di Bu Rahma lagi. Bu Tina, udah selesai belanjanya Bu. Tapi kok wajahnya kelihatan kayak marah gitu. Pasti ibu habis marahin banyak orang ya. Hihihi. Jangan banyak tanya. Saya lagi gamut buat ngomong sama orang kayak kamu Pak Guntur. Kenapa pintunya nggak bisa ditutup? Perasaan kemarin baik-baik aja deh. Tadi pagi aja masih bisa. Wah, ada yang aneh nih. Semenjak Bu Tina masuk, pintu busnya nggak mau ketutup. Bu Tina, Bu, turun dulu Bu. Saya harus memastikan sesuatu. Aduh. Ada apa lagi sih? Saya udah enak-enak duduk di kursi, malah disuruh turun. Apaan sih? Awas ah, saya mau masuk. Jangan halangi jalan saya. Loh, kenapa pintunya nggak bisa ditutup lagi? Kayaknya bener deh, ini ada kaitannya dengan Bu Tina. Apa jangan-jangan ini azab buat Bu Tina? Tapi mana mungkin? Pak, ayo cepat. Kenapa Pak Guntur malah diem di sana? Kapan kita jalan? Saya harus cepat-cepat sampai rumah. Iya Bu, tunggu sebentar ya. Pintu busnya nggak bisa tertutup dengan sempurna. Aku harus coba lagi. Siapa tahu kali ini bisa. Bu Tina, Ibu turun sekarang juga dari dalam bus ini. Bu Tina penyebab dari gangguan ini. Ibu lihat, pintunya nggak bisa tertutup sempurna ketika Ibu naik bus saya. Pak
Pak Guntur, kenapa lagi sih? Saya udah naik disuruh turun lagi. Terus Bapak juga kenapa marah-marah? Padahal pintu bisnya nggak bisa tertutup, bukan salah saya. Semua ini gara-gara Bu Tina. Jangan naik bus saya, ibu naik bus yang lain aja. Saya nggak mau terlibat dalam azab yang ibu dapatkan. Yah, beneran ditinggal. Kalau kayak gini harus nunggu bis kedua datang. Lah, kenapa tiba-tiba nggak bisa ditutup gini? Aduh, kenapa ya? Perasaan sebelum narik udah aku cek deh. Tadi nggak bisa ditutup, sekarang pintunya macet nggak bisa dibuka. Aneh banget. Semenjak Bu Tina masuk, langsung begini. Ah, udahlah, aku masuk lewat pintu supir aja. Pak, Bu, maaf kayaknya bis saya mogok deh. Saya perlu memeriksa mesinnya dulu. Hanya sebentar kok. Bapak Ibu nggak perlu turun. Kenapa kejadian ini terjadi berulang kali? Padahal aku udah naik bis yang berbeda. Aku sangat bingung. Setiap bis yang aku coba naiki selalu mengalami masalah teknis. Bu Tina, turun dari bus ini sekarang juga. Bu Tina pembawa sial. Semua ini terjadi karena Bu Tina dalam bis. Iya benar. Sebelum Bu Tina masuk ke dalam bis ini, semuanya baik-baik aja. Tapi setelah Bu Tina masuk, semuanya kacau. Bu Tina, keluar sekarang juga. Ibu adalah orang pembawa sial untuk kita semua yang ada di sini. Bu, tenang dulu. Mana mungkin ini salah saya. Saya kan gak berbuat apa-apa. Saya cuma naik, terus duduk, udah gitu aja. Ini terjadi karena ibu selalu marah-marah sama orang-orang yang ada di dalam bis. Ini gak ada kaitannya, Bu. Kenapa ibu jadi nuduh saya? Halah, udah sana keluar sekarang juga. Jangan ikut naik bis lagi. Bu Nina tahu nggak, katanya Bu Tina itu selalu mengalami kejadian aneh ketika dia naik bis. Iya, saya juga dengar dari beberapa orang. Pokoknya semua bis yang ia naiki tiba-tiba mendapat kejadian yang aneh. Selalu terjadi masalah di luar kendali pas supir bisnya. Loh, kenapa ini? Aduh Pak, Bu, kayaknya bus saya lagi kena masalah deh. Dan terjadi lagi. Sebenarnya ini ada apa? Apa benar aku kena ajab karena sering marah-marah sama orang lain karena masalah sepele? Ini semua terjadi karena Bu Tina, Pak. Dia pembawa sial. Bahkan sudah ada beberapa bus yang jadi korban Bu Tina. Iya benar Pak, lebih baik Bapak suruh Bu Tina turun aja sekarang. Dia bisa nyusahin Bapak sama penumpang yang lain. Bu Rena, Bu Nina, tenang dulu. Ini nggak ada kaitannya dengan saya. Mana mungkin saya penyebab dari masalah ini? Halah, banyak alasan. Udah sana Bu Tina, turun aja. Kita semua yang ada di dalam bus ini buru-buru mau pergi ke suatu tempat. Bu Tina, kalau memang yang dikatakan Bu Rena sama Bu Nina itu benar, saya mohon Ibu turun dari bus ini. Tolong jangan memperlambat usaha saya. Tapi Pak, kalau saya turun, masa iya saya harus jalan kaki? Saya nggak peduli, Bu. Emang saya peduli? Silahkan Ibu turun sekarang juga ya. Tuh kan, apa saya bilang, semua ini terjadi karena Bu Tina. Dia memang pembawa sial untuk semua orang. Saya nggak tahu kejadian awalnya, tapi terima kasih karena Bu Rena dan Bu Nina sudah memberitahu soal ini. Dengan ini, saya bisa mencari uang dengan mudah tanpa adanya kendala. Sama-sama Pak Rahmat. Ayo Pak, lebih ngebut lagi. Ada apa ini? Kenapa aku mengalami kejadian aneh berkali-kali? Bahkan dengan kejadian yang sama. Apa mungkin semua yang mereka katakan itu benar? Aku adalah pembawa sial, dan kejadian itu mungkin akibat dari kebiasaanku yang suka marah-marah di dalam bis. Saya akan memberikan lagu untuk Bu Tina yang lagi sedih ini. Tang 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 tang. Nila ingin melihat ikan di dalam kolam. Terima kasih telah menghibur saya. Ini uang buat kamu. Sekarang kamu boleh pergi. Terima kasih banyak Bu Tina. Semoga hari Ibu selalu menyenangkan. Semua sayuran dan lauk pauk yang aku beli sudah mengeluarkan bau. Ini terjadi karena dalam perjalanan pulang, aku terlalu lama dan mengalami beberapa kejadian. Malam ini, aku tak bisa makan. Ya Allah, ampunilah aku. Jangan hukum aku seperti ini. Bu Rahma, mau pergi kemana malam-malam gini? Ibu baru mau pulang ya? Iya Bu, saya baru mau pulang. Kalau Ibu sendiri gimana? Bu Tina juga baru mau pulang ya? Tumben banget gak naik bis. Biasanya juga langganan nih sama beberapa bis. Justru itu, saya nggak bisa pulang kalau naik bis karena setiap bis yang saya tumpangi pasti akan mengalami kejadian aneh, mulai dari mogok, pintu macet, pintu gak bisa ditutup, ya masih banyak lagi. Loh, kenapa bisa kayak gitu? Kok aneh banget ya Bu Tina?
Kalau kata orang-orang ini aja Bu buat saya, karena saya sering marah-marah di dalam bis, sama seperti saya marahin Bu Rahma tadi. Oh jadi gitu. Coba deh Bu Tina, coba cari cara ini. Besok kalau Bu Tina naik bis lagi, Ibu harus merubah sikap jadi lebih sopan, anggun, dan duduk tenang. Oh gitu ya Bu Rahma, besok saya coba deh, tapi saya nggak yakin. Coba aja dulu, jangan langsung ngomong gitu. Ya udah deh, saya coba dulu. Makasih ya Bu Rahma, dan maaf untuk tadi pagi. Iya, sama-sama Bu Tina. Bu Tina, maaf ya, saya benar-benar gak sengaja. Pisangnya berat banget, saya gak kuat nahan. Jadi pisangnya jatuh ke samping Bu Tina. Gak apa-apa Pak, lagian saya juga nggak luka kan. Silakan Bapak duduk di tempat yang masih kosong. Terima kasih banyak Bu Tina. Maaf saya mengganggu kenyamanan Bu Tina. Gak apa-apa Pak, jangan terus minta maaf kayak gitu. Alhamdulillah ya, sekarang Bu Tina udah gak marah-marah lagi. Iya Bu, saya ikut lega liatnya. Kayaknya dia kapok sama Ajab yang kemarin terjadi. Pak Rahmat, saya berhenti di depan ya. Tolong diberhentikan Pak. Siap Bu Tina, kita akan berhenti di depan. Terima kasih Pak Rahmat. Kalau gitu saya permisi. Bintang 5 buat Pak Rahmat karena pelayanannya bagus. Wah, terima kasih banyak Bu. Hati-hati Bu Tina. Aku merasa senang sekaligus merasa aneh karena setelah sikapku berubah, aku tidak lagi mengalami gangguan saat naik bis. Apa ini terjadi karena aku mulai merubah sikapku? Tapi aku bersyukur karena saran dari Bu Rahma dan karena ajab dari Allah, aku bisa berubah jadi lebih baik. Sekarang aku sadar bahwa terkadang kesabaran dan kebaikan adalah kunci untuk menjalani hari dengan lebih baik. Ajab yang aku alami bukan berupa penyakit, melainkan peringatan keras melalui kejadian-kejadian yang membuatku sadar akan sikap buruk yang aku miliki selama ini.